Anda mungkin sudah dengar ya berita menggemparkan ini. Keluarga pengusaha Akiditio menyumbang 2 triliun rupiah, bukan 2 miliar loh. 2 triliun rupiah itu bukan jumlah yang sedikit loh, itu sangat besar. Dua triliun rupiah, uang semua, nggak pakai pasir. Pengusaha besar di Sumatera Selatan menyumbang harta mereka 2 triliun rupiah. Ada 11.000 triliun. Keluarga Akiditio adalah keluarga Tionghoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Armando, Denny Siregar, dan segerombolan perbuzeran nasional guys benar-benar tengah ditelanjangi kebusukannya oleh hukum alam. Setelah dengan rasisnya memuji setinggi langit tentang hoaks pengusaha keturunan Tionghoa yang konon katanya menyumbang dana senilai 2 triliun rupiah, lalu mendiskreditkan pribumi atau muslim oposisi seolah-olah hanya warga keturunan inilah yang sangat dermawan dan peduli negeri ini. Tetapi mereka lupa jika faktanya ini bukan hoaks, bahwa salah satu perampokan paling spektakuler yang pernah dilakukan di negeri ini adalah kasus BLBI yang merugikan negara kurang lebih hingga 2.000 triliun rupiah dan berbagai mega korupsi di negeri ini di mana hampir semua pelakunya adalah warga keturunan jenis ini. Bukan muslim oposisi, HRS dan pendukungnya, tetapi kita yang waras tidak pernah menuduh warga keturunan ini secara umum selain hanya oknumnya, seperti yang dilakukan oleh makhluk-makhluk busuk ini. Mereka juga tidak pernah menyoroti tentang hoaks yang lebih membuat gaduh di negeri ini, seperti yang pernah disebarkan oleh Mukidi sendiri tentang konon katanya ada dana senilai 11.000 triliun di kantongnya. Kenapa makhluk-makhluk bermuka tembok, rusak, bodoh, dan munafik akut ini hanya menjadi sampah sosial? Karena boleh jadi ada kebocoran urat saraf dari dubur mereka yang merembes ke saraf yang menuju ke otak. Karenanya mereka rela membersihkan kotoran di bokong kaum putih ini dengan lidah mereka sendiri. Jadi jangan heran jika mereka akan selalu berpikir, bertutur, dan berlaku secara terbalik dalam semua hal. Sebab mereka ditugasi oleh oligarki busuk untuk menyebarkan toksin sosial, faham rasis, dan sampah peradaban di ruang publik untuk menutupi kebobrokan mereka. Padahal ini bukan tentang suku, bangsa, dan agama, melainkan tentang oknum. Mereka terus mendorong faham rasis yang mengancam persatuan negeri kita. Penyebar hoaks dipuji dan ditutupi kebusukannya. Jadi pantaslah jika negeri kita hari ini terpuruk di semua sektor karena tengah didominasi oleh makhluk-makhluk perusak peradaban dan tatanan sosial. Harusnya jika benar mereka mencintai negeri ini, mereka akan tahu bahwa fakta sumber utama hoaks yang ada di negeri ini adalah dinasti ini sendiri. Padahal jika kita mau jujur, faktanya nyaris tidak ada mega korupsi di negeri ini yang tidak melibatkan warga keturunan ini. Importir narkoba terbesar juga yang membunuh 50 jiwa per hari rakyat Indonesia atau generasi bangsa ini juga diimpor dari negeri tirai bambu, bukan dari negara-negara Islam. Yang menguasai sumber daya alam juga bukan pribumi. Jadi nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Ini fakta, bukan hoaks. Hanya saja kita tidak cukup rasis untuk mengungkapnya, selain mereka sendirilah yang giat menunjukkan sifat rasis di negeri ini. Ironisnya ketika si Ade Armando dan Denny Siregar mendempul mukanya dengan kotorannya sendiri, bukannya malu dan berpikir, melainkan kembali membuat video dengan mengangkat cerita fiktif yang pernah digembar-gemborkan oknum muslim kala itu tentang dana yang tersimpan di satu tempat dengan nilai yang spektakuler. Dan Ade Armando mengalihkannya dengan mengangkat prestasi atlet pebulu tangkis Indonesia di Olimpiade Jepang kemarin, agar Islam tetap tidak ada apa-apanya bagi negeri ini. Padahal tanpa umat Islam, negeri ini akan terus dijajah oleh mereka.
Tetapi sudahlah, alam memang sudah memberi kita contoh tentang akan adanya karakter manusia busuk seperti ini agar mereka yang berpikir tetap mawas diri dan tidak ikut busuk di dalamnya. Yang pasti mustahil seseorang mampu mempertahankan kecerdasannya, berlaku jujur, baik, nasionalis, Pancasila sejati, sementara di saat yang sama dia adalah pendukung rezim tergagal sepanjang sejarah bangsa ini. Kita saksikan bualan mulut-mulut makhluk ini yang telah berubah fungsi menjadi dubur, guys. Anda mungkin sudah dengar ya berita menggembarkan ini. Keluarga pengusaha Akiditio menyumbang 2 triliun rupiah, bukan 2 miliar loh. 2 triliun rupiah, uang semua, nggak pakai pasir. Keluarga Akiditio adalah keluarga Tionghoa. Yang disebut sebagai grup pengusaha peduli NKRI itu antara lain adalah Sinarmas, Agung Sedayu, Astra, Jarum, Indofood, Barito Pacific, Putra Sampurna, Penin, Triputra, Garuda Food, dan Sido Muncul. Lagi-lagi hampir semua Tionghoa. Ini jadi satu lagi tambahan contoh yang bisa saya gunakan untuk menantang kelompok-kelompok muslim pribumi yang suka sekali menjelekkan Tionghoa. Saya akan bilang, ini sumbangan pengusaha Tionghoa. Mana sumbanganmu? 2 triliun rupiah. Fantastis. Luar biasa. Ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. 2 triliun rupiah itu bukan jumlah yang sedikit loh, itu sangat besar. Dari penjelasan mereka, terlihatlah bahwa orang-orang ini memang tengah bermasalah dengan mental, dan jika negeri kita hari ini banyak masalah karena didominasi oleh orang-orang yang bermasalah dan tengah ditunggangi oleh oligarki yang juga banyak masalahnya. Salam bagi yang berpikir, save Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.